سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العارف بالله الرباني الشيخ يوسف ابن محمد ابن يوسف التوزري التونسي، وقال الشارح الشيخ بسري مصطفى رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى أن قال الناظم رحمه الله تعالى: شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج. Syahidat bi'ajaibiha, menyaksikan. Bi'ajaibiha, terhadap keajaiban hikmah itu. Yang kemarin diumpamakan bagaikan rajutan, tenunan. Apa yang menjadi saksi yang menyaksikan itu? Hujajun. Di sini diartikan hujjah, ya, bukti, adillah, dalil. Qamat, yang tegak, atau dalam naskah yang lain faqat, mengungguli. Apa hujjah itu? Bil amri, terhadap urusan, alal hijaji, atas peredaran waktu, tahun. Jadi hujjahnya itu terus berlangsung. Dalil, bukti, hikmah yang terajut itu disaksikan oleh bukti dalil yang berlangsung sepanjang tahun, sepanjang waktu. Syahidat bi'ajaibiha al-hikam, ya, haknya kembali kepada al-hikam. Au anwa'il makhluqat, atau kembali kepada berbagai macam al-makhluqat, makhluk, ya. Di depan disebutkan wal khalqu jami'an fi yadihi. Hujajun jam'u hujjatin bid-dhammi, hujjah ay adillatun, dalil. Qamat wa fi nuskhatin faqat, tegak atau mengungguli, melampaui. Bil amri ay bisya'ni, perkara, urusan. Ala mamarril hijaji, atas berlangsung bergulirnya tahun-tahun. Jam'u hijjah bil kasri ay as-sinin, beberapa tahun. Maksudnya bagaimana? Yakni annal adillata qamat wa dhaharat lid-dalalati. Maksudnya adalah bahwa dalil-dalil yang tegak, tampak jelas menunjukkan bukti,
bi annal mu'athira, bahwa zat yang maha menggerakkan, fi kulli amrin, al-mu'athir ini yang memberikan efek, memberikan pengaruh pada setiap perkara, minal umuri, dari berbagai perkara, huwallahu ta'ala, dia al-mu'athir itu adalah Allah Ta'ala. Wahdahu, esa, tunggal Allah, ala mamarri sinin, abadal abad, sepanjang masa. Ketika kita terpesona melihat rajutan tenunan, ini bagus ya tenunannya, maka orang yang memiliki nilai seni mendalam, dia tidak hanya sebatas mengagumi hasil karya, tetapi siapa yang telah berkarya, siapakah yang telah berkreasi di balik sebuah karya itu, tenunan yang indah, rajutan yang indah. Maka dia akan mencari tahu siapa penenunnya atau pengrajin rajutan dan tenunan itu. Maka demikianlah orang yang kemudian melihat hikmah di balik setiap peristiwa yang berlangsung selama-lamanya, sepanjang tahun, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hembus nafas kita. Di situ ada peristiwa dan hikmah yang tersimpan rapi. Rajutan satu hikmah dengan lainnya begitu kokoh, kuat, melekat. Siapakah di balik perajut hikmah itu? Ketika seorang thalibul ilmi berangkat mondok atas dasar dukungan dan cita-cita orang tua, di pondok dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bertemu ustadz, guru, kiai, murabbir ruh yang kemudian mendidik dia pada tingkat ruhani, suasana batin yang terus pada derajat mulia, sampai dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah dari para salihin, para ulama salafus salih. Maka rajutan hikmah ini saling berangkaian, dari mulai dukungan orang tua, teman yang juga memberi motivasi, sampai dia menemukan ma'rifatullah itu. Begitu juga dalam satu peristiwa kejadian momentum, ada peristiwa besar kejadian yang mungkin satu sisi menggemparkan dunia, pandemi. Karena pandemi ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, bukan hanya Situbondo atau Sukoharjo, tapi seluruh dunia, belahan dunia. Yang satu dengan lainnya terangkai. Ada apa ini? Muncullah kemudian opini, isu, berita bohong, ya. Mulai dari tuduhan konspirasi, kemudian ini adalah jundullah, tentara Allah yang akan membunuh musuh-musuh agama Allah. Semua opini bermunculan silih berganti. Tetapi orang yang tidak mudah menyimpulkan, dia merenung, membaca. Ya. Iqra itu kan tidak hanya membaca tulis. Buktinya baginda Nabi al-ummi yang memang dipilih jalan takdir, tidak dapat membaca tulis untuk suatu tugas mulia menerima wahyu Al-Quran, sehingga tidak ada tuduhan bahwa Nabi adalah penulis Al-Quran yang mengarang menyusun Al-Quran, karena beliau sendiri diberi bakat istimewa, tidak bisa baca tulis, sebagai benteng kemaksuman beliau. Berbeda dengan orang yang dia memang sastrawan, dia memang ilmuwan, dia banyak belajar, banyak mencari pengalaman, maka tuduhan itu semakin berpeluang untuk dibenarkan. Pantas, Quran itu indah karena Nabi Muhammad sastrawan misalkan. Nah ini ditutup dengan karakter sifat al-ummi. Bagi orang lain baca tulis, tidak bisa baca tulis, ini aib ya, bisa menjadi celah, hal yang merendahkan. Tetapi bagi Nabi, hal ini justru menjaga kemaksuman beliau.
Sedangkan ada makna yang kedua, al-ummi, dinisbatkan kepada Ummul Qura, bahwa Nabi ini adalah berpenduduk lahir besar di Ummil Qura, Mekah. Maka An-Nabiyil Ummi, seorang nabi yang dinisbatkan kepada Ummul Qura Mekah. Ini lebih santun, lebih ta'zim, lebih menghormati kemuliaan Nabi, sehingga tidak ada peluang untuk dilecehkan, tidak bisa baca tulis. Tapi kalau al-ummi diterjemahkan tidak bisa baca tulis, masih ada peluang untuk potensi untuk disalahartikan. Nah, hikmahnya pandemi yang begitu besar ini dibaca mengikuti perintah Iqra pada baginda Nabi al-ummi itu, sehingga baginda Nabi ketika diminta oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, saya bukanlah, jadi ma-nya dikatakan menunjukkan ketidaktahuan diri beliau, saya bukan orang yang al-qari. Kemudian Iqra ya Muhammad, jawaban yang kedua, ma ana biqari'in. Ini punya makna lain sudah. Hingga yang ketiga, ma ana biqari'in, apa yang akan saya baca? Jadi ulama memberikan catatan komentar, 3 kali jawaban Nabi dengan kalimat yang sama, tetapi dengan dimensi makna yang berbeda-beda. Makna yang kedua apa, makna yang ketiga apa, berbeda dari yang pertama tadi. Mulai dari saya bukanlah orang yang bisa membaca, saya yang ada yang mengartikan saya tidak baca kan, sampai kemudian ditarik Nabi, ada terasa sesuatu yang berat karena tarikan malaikat ini, menunjukkan bahwa butuh proses yang sangat berat. Kalau orang belajar itu berat, Nabi sudah memulainya dengan sangat berat. Jadi kalau umat ini belajar sulit, berat, mengalami situasi yang jenuh, suntuk, ngantuk, harus duduk, harus menulis, memaknai, ini tidak seberapa dibanding talaki, transfer ilmu Nabi dari malaikat, sosok yang bukan manusia kepada manusia. Laula Rasulullah, andai kan tidak karena Rasulullah, Quran ini tidak akan mudah dikunyah, dikonsumsi oleh batinnya umat. Tapi karena sudah melalui proses pelunakan, dilunakkan, dikunyah oleh batin Nabi, sehingga kemudian disuap kepada umat ini, itulah bisa ekail ban umat, batinna umat. Maka betapa hebat orang yang pertama kali mengunyah secara ruhani baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah sosoknya. Maka prosesnya sampai 3 kali, ma ana biqari, menunjukkan bahwa ayat pertama, perintah pertama membaca situasi. Nah, umat ini kalau ingin bangkit bi'tsatur rasul, risalah kenabian, baca situasi, Iqra, Iqra, Iqra. Nah, kalau kemudian yang diturunkan ada ayat Al-Qur'aniyah, itu berbarengan dengan situasi ayatul kauniyah. Nabi melihat, membaca situasi Mekah yang jahiliyah. Maka kita hari ini tidak hanya membaca pandemi, tapi apa peristiwa di balik pandemi ini. Ternyata terungkap banyak hikmah, rajutan-rajutan hikmah itu. Kita ditegur, kita diingatkan, kita disuruh waspada. Ya, jangan sombong dengan penyakit. Penyakit itu yang menciptakan. Kemudian ikhtiar adalah ibadah yang berdampingan dengan tawakal. Tawakal dilaksanakan pada saat proses ikhtiar sudah berlangsung sebagai satu dan lainnya yang harus saling melengkapi. Kemudian tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Hari ini ego, anania adalah teguran yang paling menohok. Jadi pusat teguran hari ini adalah sifat egois, karakter egois, anania, tak peduli dengan yang lain, yang penting saya. Nah, ternyata boleh jadi dia tidak berpenyakit tapi menularkan penyakit karena kekebalan tubuhnya, imun tubuhnya, tetapi orang lain jadi korban. Dan banyak hal lagi temuan hikmah ya.
Bagaimana santri harus tirakat di dalam pesantren seperti tirakatnya Ashabul Kahfi kan gitu. Nanti keluar kemudian menemukan kemenangan Islam ya. Ashabul Kahfi keluar dari gua, masyarakat sudah mukmin semua, sudah muslim semua. Sebelumnya dikejar-kejar oleh seorang raja yang zalim, yang kafir ya. Maka situasi ini banyak hikmah yang menyimpan rahasia, terus dirajut. Siapakah di balik peristiwa rajutan peristiwa ini? Al-Mu'athir huwallahu ta'ala wahdah, kan begitu. Waridhan biqada'illahi hajan fa'ala markuzatihi fa'uji. Waridhan, dan ridha biqada'illah, terhadap ketentuan keputusan Allah. Hajan, hakikun, benar. Fa'ala markuzatihi, maka atas markuzatur ridha, titik pusat keriduan. Fa'uji, maka cenderunglah, doyonglah, arahkanlah ke titik itu. Qauluhu hajan ay haqiqun ala kulli mu'minin, adalah benar, hak yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Ridha itu suatu keharusan bagi seorang mukmin. Kalau tidak, ancamannya adalah keluar dari wilayah ridhonya Allah Ta'ala. Fa'ala markuzatihi, maka atas pusat titiknya, titik ridha. Ini gambarnya yang di bawah nih ya, ada lingkaran itu. Fa'uji min aja ya'uju uji adal makan, cenderung, condong ya. Malah wa attafah, cenderung ya, condong, attaf, condong. Syubbihar ridha bid dairah, diumpamakan ridha itu dengan suatu lingkaran. Lingkarannya itu adalah ridha, bulat. Maka kalau ada bahasa pabungkol ke pengiran, bulatkan kepada Allah. Ini teori handasah, teori arsitek bangunan. Wa a'lahu bimarkaziha, bagian atasnya itu di pusat titik lingkaran itu. Yang dua itu bagian markaz a'lahu, wa markazud dairah, titik pusat lingkaran di tengah itu ada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ibarah anin nuqtatil mutawassithah, sebuah gambaran tentang titik tengah allati yatawassal ilaihi, yang terhubung kepada titik tengah itu min jamil jihad, dari segala arah. Yang 2 menuju titik 1, yang 3 menuju titik 1, yang 4 menuju titik 1, begitu seterusnya. Fal iwaj, maka bengkok, alladhi huwal ataf, doyong, tidak pas pada titiknya itu, titik koordinatnya tidak pas, itu disebut dengan iwaj. Ala markazid dairah, di atas titik lingkaran itulah, ala qatril muhit, bukan pada qatril muhit, radiusnya, bukan pada garis titik 3 ke 4 itu radius ya. Radius itu apa namanya? Jari-jari lingkaran. Bukan itu ya. Tetapi yang dimaksud dengan iwaj itu, doyong itu dari markazud dairah, titik tengahnya, tidak pas titik tengahnya. La ala qatril muhit, tidak juga di atas titik qatril muhit, radius. Wa nisfil qatr, setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu mana? Nisful qatr, diameter, mana yang disebut dengan diameter? 1 dan 2
2 itu diameternya. Itu separuh lingkaran. Masalan, ini perumpamaannya. Menunjukkan bahwa Kiai Nazim At-Tauzari ini punya basic ilmu handasah. Wa hadhil kalimat istilahat handasiyah. Dan kata-kata ini adalah istilah dalam ilmu arsitek. Fahaka hadhihi surah. Maka inilah kami perlihatkan gambarnya. Ziyadah lil bayani, tambahan untuk penjelasan. Maka kalau kita ingin tepat sasaran, ya titik tengahnya itu ridho kepada Allah, bungkol ke pangeran. Wal makna, adapun artinya, annal abda, bahwa seorang hamba, yajibu alaihi ridha, wajib atasnya ridha bil qada'i, terhadap ketentuan keputusan Allah, wa taslimi, dan pasrah, wa taslimu ghayatat taslimi, dan wajib atas hamba itu apa? Pasrah hingga puncak kepasrahan, puncak tertinggi kepasrahan. Hatta la ya'tarida ayya'tiradin, sehingga tidak menentang bagaimanapun bentuk penentangan, sedikit pun. Wa fil khabar, dan dijelaskan dalam al-khabar hadis, fima rawahu, tentang keterangan hadis rawa yang meriwayatkan kepada pada keterangan hadis, an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hadis qudsi. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridha terhadap keputusanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala na'ma'i, dan tidak bersyukur atas karuniaku, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selainku, wal yakhruj min tahti sama'i, dan hendaklah keluar dari bawah langitku. Ini bagi orang yang memahami bahasa teguran dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami ketakutan yang dahsyat, sebagaimana yang dialami seorang Habib Mulahilah, ya, Habib Abdurrahman Mulahilah, ayahanda dari Habib Abdullah bin Abdurrahman. Nah, Habib Abdurrahman ini sakit stroke. Suatu ketika Al-Fakir ilallah, kemudian Kiai Fadlan Abdurrahman Sumeneb, kemudian Ustadz Mukhlis bin Mukhlis Gresik, dan beberapa teman lagi diajak derek beliau ngereng. Beliau mampir di satu toko buah-buahan, beli buah untuk dihaturkan kepada Habib. Nah, ternyata Habib ini, mohon maaf, dalam kondisi stroke, sakit, ucapannya terdengar tidak jelas, seperti orang yang pelat, ya, karena pengaruh stroke-nya itu. Kemudian tangan beliau juga gemetar, tidak bisa dihentikan, lepas kendali sudah. Bila cerita dalam kondisi sakit seperti itu, masih cerita pada kami. Kita datang, sowan, melihat guru kami, Romo Yai Abi Ihya itu mencium beliau, kemudian mencium dada beliau, kita mengikuti. Saya sendiri merasakan ada suasana batin yang tak tergambarkan, tak terucapkan seperti apa, mencium dada beliau itu. Sesuatu yang memang berbeda, menunjukkan beliau adalah orang yang istimewa. Cerita bahwa suatu hari ada tamu yang datang secara misterius. Tamu ini dipersilahkan duduk, tetapi dia tidak mau memperkenalkan diri. Ya Habib, saya hanya ingin
bertemu panjenengan sebentar saja. Mari duduk sini, saya siapkan minuman dulu. Sudah, Habib tidak usah repot-repot. Habib mohon duduk. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Yang penting Habib tahu bahwa saya ini adalah muhibbukum, orang yang mencintai panjenengan Habib. Kami ini muhibbin ya Habib. Enggak, siapa namanya antum? Sudah, tidak penting. Ada hal yang saya sampaikan. Iya, fadhal, silahkan. Tangannya Habib yang gemetar itu, saya mendengar zikir Habib. Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tugasnya hanya itu. Saya pamit, Habib selesai. Keluar. Bingung Habib itu, masih belum selesai penasaran, tiba-tiba sudah dikagetkan pamitan ya. Karena yang ngejar ini agak lamban, meskipun tamunya juga tidak begitu cepat ya. Tapi begitu keluar, sudah salaman keluar, diikuti oleh Habib sampai depan pintu hilang. Di luar hujan. Mana orang itu? Mau terbang? Tidak ada, seperti ini ya, tapi lebih sempit karena gang ya di Pasar Lama Malang itu selatan alun-alun. Begitu dilihat keluar dari pintu, ya katakanlah ini dalamnya beliau, kemudian longlongan ya gang itu memanjang, sebelah sudah tetangga semua. Kemana? Hujan tidak ada. Hujan tidak reda, tidak ada tempat mengiyup. Orang ini kemana? Ya sudah, biarkan dengan misteriusnya. Alhasil dari cerita itu, Habib diingatkan bahwa ternyata di balik peristiwa sakitnya beliau, stroke-nya beliau, ada zikir. Nah, zikir itu dari apa? Dari efek apa? Nah ini. Kemudian Habib itu nangis, dalam kondisi nangis, seperti orang jadab, berucap hadis ini. Walam yarda biqada'i. Siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur atas karunia nikmatku, falyatub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selainku, wal yukhruj min tahtis samai, keluarlah dari bawah langitku. Terus Habib bilang, ila aina, mau kemana saya? Un pas iusir soronyeng ke dari alam entara gadim, cari yang tada alam selain angin alam pangeran. Iyo jaga gadim mangko. Ini kan bahasa keras untuk kekasihnya. Hati-hati orang yang tidak ridha. Summa ar-ridha kismani. Kemudian keriduan itu ada dua tingkatan atau dua bagian. Kismun, satu bagian, yakunu likulli mukallafin. Ada bagian yang ini, pertama, likulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya ridha itu untuk bagian orang mukallaf, semua orang mukallaf, alla ya'taridha ala hukmillahi wa takdirihi. Tidak boleh menentang terhadap hukum Allah dan takdirnya. Sudah, sampai pada batas itu. Jadi ketika sudah ada peristiwa kejadian, sudah terima, itu hukum Allah, itu takdir Allah. Begitu juga dengan syariatnya, ini sudah diharamkan, ini sudah hukumnya begini, jangan ditentang. Itu ridha namanya. Jangan tawar-menawar, kenapa ya minuman keras kok tidak diperbolehkan, khinzir, anjing kok tidak diperbolehkan. Jangan tawar-menawar. Kenapa ya riba kok tidak diperbolehkan. Jangan tawar-menawar. Itu ridha dalam batasan ini. Tetapi ada yang lain. Wa qismun la yakunu illa li arbabil maqamat. Satu bagian lagi, yang kedua, tidaklah ada kecuali bagi pemilik maqam. Ya, ini derajat ruhani, derajat spiritual ya. Sahibul maqam, arbabul maqam, pemilik maqam ya. Maqamur ridha, wadawin nihayat, dan pemilik puncak perjalanan spiritual, sudah mendekati akhir, sudah di puncaknya, tinggal
puncak tertinggi, mithlu Rabi'atil Adawiyati wassari as-Saqati, seperti ibunda kita Rabi'atul Adawiyah dan as-Sariyus Saqati wa ghairihima, dan lain keduanya dari kalangan para arifin billah, wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh salihah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya bagian yang kedua, ridha pada bagian yang kedua ini, ibtihajul qalbi wa sururuhu bil maqdiyyi, gembira hati, senangnya hati terhadap al-maqdiyyi, yang ditentukan. Kalau sudah ditentukan kejadian apa untuk dirinya, dia senang. Pahit atau manis tetap senang. Ya. Ketika dapat satu kenikmatan, alhamdulillah. Ketika dapat suatu derita, alhamdulillah. Sama tetap. Tidak berubah menjadi innalillah. Nah, oleh karena itu ada orang yang ketika terkena musibah dia mengatakan alhamdulillah, innalillah wa inna rajiun. Memahami dari mana? Dari ayat wabasyiris sabirin, beritakanlah gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan pertama berita gembira, beritakanlah gembira. Maka sebagai sambutan kita untuk menyambut berita dari Al-Quran, ini ada berita gembira. Apa inna lillahi dulu, apa alhamdulillah dulu? Dahulukan alhamdulillah, ini berita gembira. Alhamdulillahirabbil alamin. Idza asabathum musibatu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapakah orang yang sabar itu? Ketika tertimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna rajiun. Barulah kemudian dia berucap setelah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu, siap, bisa belajar ya. Belajar. Sementara kita masih pada tingkatan kena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak salah dan tidak perlu dicela. Ning, gelasa. Jangan. Itu Anda kena penyakit baru, penyakit ujub. Kadang tidak mencibir, tapi kemudian tanpa terasa membandingkan. Anu kak ruwa mun kening musibah maca innalillah. Alhamdulillah mun kula nika kening musibah maca alhamdulillah. Tidak mencibir, menceritakan, tapi di balik itu ada sesuatu dalam hatinya. Ini bahaya, kesombongan yang tidak terasa. Ada orang sombong tidak harus mengangkat pundak, tidak harus berkacak pinggang, bahkan mungkin dengan tawaduk merunduk, tapi sombong. Punten, dan kula nika sobong napa-napa. Ya alhamdulillah paringi nikmat. Mun saya kak ruwa kening musibah ngoca innalillah, tapi mun kula kening musibah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan nunduk alhamdulillah. Tapi di sini kok maqam arbabul maqam tidak ada yang tahu. Maka boleh jadi orang yang melihatnya terkagum-kagum. Masya Allah, atingkin ruwa pangkata. Padahal yang satunya semua itu pemberian dari Allah, itu umman pangiran. Ya. Hati-hati, ini yang kadang-kadang terjadi. Temannya baru belajar kita. Wa idza hawalta dan bon tak tahu macam kitab. Karena dia sudah alia misalkan. Ini masih sanawiyah kitab. Gak ngegek macam kitab. Terus Anda bangga dengan jenjang pendidikan aliyahnya itu? Anda sombong kepada adik kelas Anda. Apa tidak menunjukkan bahwa siapa Anda sebenarnya? Dan begitu. Jadi kalau masih membanding-bandingkan itu, justru dia kelasnya yang sangat rendah masih. Orang kalau sudah tinggi, tidak mau banding-bandingkan. Kenapa? Karena sesama orang yang menuju kepada ridhonya Allah. Ada yang terdepan, ada yang masih di belakang. Mestinya pembimbing yang baik, itu aja. Ayo, ayo. Sungadaan, begitu, bukan? Ya. Karena jiwa persaingan ini yang
perlu dievaluasi pada diri kita masing-masing. Kalau dia seorang yang memang dalam dirinya tertanam subak, ya, seorang pelari. Ada yang pelari itu sportif, tetapi ada yang pelari itu curang. Nah, di bagian manakah Anda? Kalau masih sportif masih baik, ya, karena kemenangan yang dituju prestasi untuk meningkatkan semangat. Diketahuilah ini ternyata ranking. Bagaimana bisa dikatakan ranking kalau tidak ada perlombaan? Impian nggak ada, impian sih nggak ada, bon. Cung. Pada ngalah ya. Maka harus ada semacam perlombaan. Ayo ditendang bolanya. Nggak, sampai saja yang nendang bolanya. Katanya kipernya, ampun, ya tore. Oh, ini permainan bola atau permainan apa nih? Nah, ada sportivitas. Lihat situasinya. Tetapi kalau dalam situasi seperti ini, sama-sama sedang menuju ma'rifatullah, menuju ridho Allah, puncak maqam yang tertinggi, pantaskah kemudian merendahkan? Pantaskah kemudian meremehkan? Sedangkan dia itu diberi oleh Allah masih pada tingkatan itu. Ya. Anak kecil baru belajar, bangun terjatuh, belum bisa berdiri nih, loh, masih belajar dia. Kalau kemudian direndahkan terus begitu, dia tidak mau belajar. Tak bisa bentang. Tidak mau belajar karena merasa diolok-olok. Ya itu. Hari ini kita membutuhkan karakter orang tua. Bukan karakter orang tua yang kekanak-kanakan. Kita butuh pemimpin yang berpikiran dewasa, orang tua. Bagaimana orang tua? Ketika melihat anaknya diayomi semua, ya, ini ingin berhasil, yang ini juga ingin berhasil. Bagaimana anak-anaknya, ada 5 anak, ada 7 anak, semuanya berhasil dengan prestasi masing-masing. Maka kalau kemudian ini cenderung ke satunya, ini cenderung ke satunya, bukan orang tua yang bijaksana, tapi jadi korban tuduhan. Apa benembuk tak ngedep ngaking kok, tak ngeding ngaking kok. Padahal dia bukan tidak menghiraukan, dia membatasi diri, tidak terlalu memberi perhatian lebih. Karena kalau kemudian dia terlalu memberi perhatian lebih kepada yang A, B, C, D, yang lainnya merasa tidak terperhatikan. Ini yang kita butuhkan hari ini, bukan keberpihakan yang menimbulkan pertengkaran. Ya, kalian para santri pulang ke masyarakat jadi orang tua. Tetiupan masyarakat, tetiembon masyarakat. Ya. Pak Kiai, Bu Nyai, itu gelar secara falsafah kehidupan pengayom. Bagaimana jadi orang tuanya masyarakat. Bukan kemudian ini diangkat, ini diinjak. Bukan orang tua yang bijaksana. Tapi beda dengan karakternya kekanak-kanakan, karena sesama anak bersaing kan gitu. Tapi pikirannya orang tua enggak, diayomi. Anda ketua kamar, ini yang berprestasi, ini rajin, ini tidak rajin. Kemudian mau dibelah bambu? Tidak, bagaimana yang ini diangkat, dibimbing juga. Tidak terlalu perhatian pada satu orang, iya, agar juga tidak terlalu perhatian pada yang lain. Ya. Maka perhatiannya kadang-kadang hanya sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak kemudian lama ke arah sini, lama ke arah sana. Yang lain tidak diberi perhatian, tapi masing-masing sedikit. Karena tidak puas, ngoceh kan. Tak ya bos, kurang perhatian aku. Begitu, karena dia sedang dalam situasi tadi posisinya minta perhatian pada posisi karakter kekanak-kanakan. Tapi kalau dia pada posisi orang tua, oh iya, kau tuh ngacung sakapian, harus mengayomi. Begitulah seharusnya.
Kemudian siapakah Rabi'atul Adawiyah ini yang memperkenalkan madhab cinta kepada manusia? Siapakah As-Sarius Saqati yang memperkenalkan keridhaan luar biasa pada umat manusia? Sehingga hakikat ridha pada tingkatan ini adalah kegembiraan hati serta kesenangannya terhadap keputusan Allah. Pahit dan manis, bakun senang, bakun bunga. Kila ditanya, lamma su'ilat, kita dikatakan, lamma su'ilat tatkala ditanya Rabi'atul Adawiyah, siapa ibunda kita Rabi'atul Adawiyah, mata yakunul abdu radiyan, kapankah seorang hamba itu dikatakan ridha? Kapankah dia sudah mencapai derajat ridha yang sesungguhnya? Ajabat qailatan, menjawab seraya berkata, idza sarrathul musibatu kama sarrathun ni'matu, apabila telah membuat senang kepadanya suatu musibah sebagaimana telah membuat senang kepadanya suatu nikmat. Bisa tidak nyampe ke tingkatan ini? Ketika makan makanan yang enak, terus di saat menikmati makanan itu tiba-tiba terkunyah sesuatu yang pahit. Bisa tidak menyamakannya? Sudah, tepat bagian saya baik, dikunyah datang. Umumnya kita adalah ketika enak sudah pahit diludahkan. Nah ini, ketika sehat, Masya Allah, tapi ketika sakit, dia dalam kondisi mengeluh. Sementara orang yang pada posisi semacam ini, jika perlu minta penyakitnya orang diberikan pada dirinya. Saya mendengar kisah, ini perlu ditelusuri kebenarannya, tapi ambil hikmah saja. Di Bondowoso ada orang yang diberi panjang umur oleh Allah. Menurut orang yang sudah pernah bertemu, orang ini tidak mengenakan pakaian, alabung, bertelanjang dada, hanya sarungan. Tidak pernah mandi tapi wangi, sehat. Nah dia itu kalau didatangi orang, Kung, minta tuan aku, tuaki ku nanti masalah apa penyakit derita, itu doanya. Gusti, parengaki kasusan orang itu ketemu Gusti. Sakit apa Gusti? Parengaki penyakit orang kali itu ndak ketemu Gusti. Pas enggak TV. Ada yang seperti ini. Ini orang hebat ini. Ada yang cukup populer saya dengar banyak rawinya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, Sahibul Maqam ya. Beliau itu di akhir hayatnya sakit sampai kurus kering dari yang sehat. Masya Allah. Ada foto yang sangat terkenal di mana-mana, saya banyak menemukan Abu Ya Sayyid Muhammad Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini termasuk gurunya Habib Syekh ya. Beliau waktu di Mekah, waktu di Jeddah ngaji kepada beliau ini Habib As-Segaf. Nah, kenapa beliau sakit sampai separah itu dan beliau tidak pernah mengeluh? Subhanallah, ada bocoran informasi bahwa beliau ini menanggung ukubah. Ada satu ukubah, sanksi, bahwa atas dasar perilaku masyarakat Jeddah yang sudah jauh dari tuntunan agama, karena di sana adalah kota metropolitan, bandar pelabuhan yang besar, semua orang masuk dengan segala karakter dan kebiasaannya, bebas ya pergaulannya. Maka sudah pantas mendapatkan azab dari Allah, ukubah dari Allah. Tapi Habib ini karena mukim di Jeddah, diberi pilihan, apakah azab ini akan diturunkan kepada seluruh masyarakat Jeddah ataukah akan diturunkan kepada engkau sebagai penebus. Maka kemudian Habib ini
mempertaruhkan dirinya. Biarkan saya. Yang penting mereka masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Masih diberi peluang, mungkin anak cucunya bisa diharapkan. Mungkin banyak harapan lain yang bisa dilakukan. Tapi biarlah adab ini, kesalahan ini jika harus ada ukubahnya, saya yang akan menanggung. Maka beliau diberi sakit yang sedemikian rupa. Jika ini benar pada makom itu, ini yang sedang kita kaji, ar-ridha. Bagaimana tidak? Dzurriyyahnya Rasulullah saja dilempari batu, dicaci maki, dipermainkan anak-anak kecil di Taif, masih menanggung derita itu sendiri. Bahkan darah beliau bagaimana tidak netes ke tanah. Kalau kemudian darahnya seorang nabi sampai netes ke tanah, tidak ada ampunan bagi kaum yang menyakitinya. Ya, darahnya dijaga, cukup dibasahkan kepada tubuh dan bajunya, jangan sampai ada yang menetes ke tanah. Nah, beda dengan yang mengaku-ngaku wali kan. Cik puru nengkok sekunik, ya Allah, manteran cara ustaz ini. Nah ini jika hanya kepentingannya untuk pribadi beliau. As-Sarius Sakoti dalam satu keterangan diriwayatkan, beliau ini berubah, mengalami suatu proses hijrah dari biasa-biasa menjadi luar biasa berkat gurunya. Karena As-Sarius Sakoti ini adalah dari santri atau ashab Imam Al-Ma'ruf Al-Qurhi, Ma'ruf Al-Qurhi Al-Baghdadi. Di Baghdad ini banyak orang-orang pilihan Allah. Dan As-Sarius Sakoti ini adalah khal, paman dari ibu, jalur ibu Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi keluarga salihin, keluarga wali ya. Ponakannya wali, pamannya wali, gurunya wali. Nah, bagaimana permulaan beliau pindah ke perilaku kehidupan yang luar biasa, atirakat. Beliau ini punya dukan ini kedai ya, jualan entah kain, entah apa, saudagar. Suatu hari didatangi oleh gurunya, Ma'ruf Al-Qurhi, bawa anak yatim. Uksuh, kasih pakaian dia. Karena ini mungkin saudagar ya, juga punya pakaian kain, diberikan. Maka ada perubahan, berkahnya ngasih anak yatim. Ini sir ya, kalau ingin mencapai derajat yang mulia, sarananya anak yatim. Luar biasa. Orang ingin lepas dari musibah, anak yatim, doanya anak yatim ya, perateni. Maka penting mengundang anak yatim, ngasih makan, ngasih pakaian, merawat, infak ya. Karena di situ ada rahasia yang luar biasa yang bisa diperoleh untuk qadil hawaij, seluruh kebutuhan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga As-Sarius Sakoti berkah dari doa gurunya, bimbingan gurunya, dia berubah. Sejak itu berhenti tidak jualan lagi. Karena didoakan oleh gurunya, mudah-mudahan dunia pergi dari hatimu. Papai berkatnya. Terbani papai berkatnya. Sudah. Dan beliau tenang dengan kondisi itu. Ridha sudah. Pada makom ridha. Mau sakit, mau tidak menemukan makanan dalam sehari itu, terserah sudah Allah. Dan ini disaksikan oleh keponakannya, Imam Junaid Al-Baghdadi, bagaimana sang paman ini sampai akhir hayatnya berada pada makom yang luar biasa. Nih, kalau ingin tahu kata-kata hikmahnya, pelajari biografinya Imam As-Sarius Sakoti. Apalagi Rabi'atul Adawiyah ya. Bagaimana ibadahnya dipenuhi dengan cinta.
berangkat dari kekecewaan ya. Beliau ini jatuh cinta ke beberapa orang ya. Tuannya, kemudian oleh tuannya dijual kepada yang lain, jatuh cinta lagi, tapi selalu kandas percintaannya, sampailah di dalam sebagian riwayat ya, beliau dipenjara atas tuduhan-tuduhan palsu. Ternyata di puncak kesengsaraan duniawinya, sudah terpenjara, sakit hati, tidak mendapatkan yang dicintai. Akhirnya apa? Di penjara itu beliau sering mendengarkan orang melantunkan zikir. Bahkan sejak masih bebas, masih ikut tuannya, beliau sering mendengar orang zikir. Ada kaum sufi punya majelis begitu. Wirid zikir, tersentuh hatinya. Sampailah terhantar pada tingkat kewalian. Di penjara itulah beliau menempuh jalan tasawuf sampai mencapai maqam ya. Ada cahaya yang membuat gentar petugas sipir penjara sehingga beliau dibebaskan. Riyadhahnya luar biasa, tirakatnya luar biasa. Pada saat kerja paksa, namanya tahanan, suruh kerja ini kerja itu, beliau puasa. Dalam kondisi payah luar biasa masih puasa. Setelah kemudian kalam hikmahnya beliau mengalir semerbak wangi menjadi ajaran cinta kepada seluruh umat manusia semesta. Bagaimana ibadahnya ibadah cinta. Salatnya tidak karena surga, tidak karena takut neraka, tapi karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Ini maqam ridha ya, yang kemudian mengantarkan kepada maqam mahabbah. Dan semua maqam itu ada pada salafun salih, ada pada para sahabat Nabi, ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi ini kamil, insan kamil, maka tidak terlihat satuan-satuan jenis maqam itu. Sementara orang di generasi berikutnya lebih menonjol maqam ininya dibanding yang lainnya. Beliau maqam khauf war raja, maqam sabar, tapi kemudian Rabi'atul Adawiyah lebih menonjol maqam mahabbahnya. Begitu juga As-Sarius Saqati. Summa alam, kemudian ketahuilah, annar ridha, bahwasanya ridha itu bil qada'i, terhadap ketentuan Allah, ghairur ridha bil maqdi, bukan ridha kepada orang yang diberi keputusan qada itu, belum tentu. Ridha kepada keputusannya Allah belum tentu ridha kepada orang yang sedang menjalani keputusan itu. Ini harus dibedakan. Fa idza ra'aital maqdi alai, apabila engkau melihat orangnya, pelaku yang menjalani takdir qada Allah itu, bimaksiatin, dengan perbuatan durhaka, masalan contohnya, yahrumu alaika ridha biha, haram atasmu ridha kepada maksiat itu, min haitsu annaha muktasabah, dari sudut pandang bahwasanya maksiat itu diusahakan. Maka ingkari maksiatnya. Wa manhiyun anha, dan terlarang, tidak boleh memang meridhai maksiat. Oh, tidak apa-apa, ngecok takdir pangeran. Ini haram. Wa yajibu 'alaika ridha biha, dan harus engkau tetap ridha kepada kejadian itu. Ada orang berbuat maksiat, min haitsu annaha khalqullahi wa ijaduh, dari sudut pandang bahwa kejadian maksiat itu adalah ciptaan Allah dan sesuatu yang diadakan oleh Allah. Ya, gini contohnya, pandemi ini penyakit ya. Dari sudut pandang bahwa virus corona ini adalah penyakit, kita harus cari obatnya, ikhtiar, dilawan. Jangan kemudian kita malah
menyerahkan diri. Jangan lempar dirimu kepada kebinasaan. Ini takdirnya Allah sudah, ya sekalian sudah. Jangan. Kenapa kemudian ketika ada orang yang terkena lepra, Nabi ikut makan? Karena sudah kadung makan, sudah kadung duduk bersama, tangannya dipegang oleh Nabi, ayo makan bersama. Kalau kemudian diusir, dijauhkan, tambah bagaimana perasaannya? Boleh jadi penyakit bertambah karena menyakiti perasaan orang yang sudah terkena penyakit lepra. Akhirnya diajarin Nabi, ayo makan, sudah. Bismillah, kul bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaihi. Jadi orang kalau sudah kadung berada di suatu situasi yang sulit menghindar dari penyakit, ya, sudah baca doa ini, selamat insyaallah. Tapi kalau dia masih jauh, jangan berani-berani mendekat, jangan coba menerobos. Larilah dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kan begitu bahasanya Sayyidina Umar. Atau ini menunjukkan makomnya. Kalau makomnya orang masih belum pada tingkatan ridha, dia hindari. Tapi kalau sudah harus menjalani, dia sudah ada di situasi itu, jangan lari, diam di sana. Jalani takdir Allah. Apakah disembuhkan ataukah kemudian disembuhkan selama-lamanya, alias mati, kan gitu. Nah, ini harus dijadikan garis yang jelas. Ridho kepada keputusan Allah bukan berarti ridho kepada kemungkaran yang ada di dalam peristiwa itu. Ada orang kena rampok, ya, sudah itu takdirnya Allah, panarema. Bukan berarti nerima kepada perampoknya, menerima keadaan sudah dirampok dari sudut pandang bahwa itu peristiwa yang diciptakan, direncanakan. Tetapi pelakunya, perbuatan yang terjadi merampok, jangan ridho. Beda kan? Ya. Nah, kemudian wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, orang banyak, man za'ama, seseorang yang menduga, annal ma'asi, bahwasanya kemaksiatan, kedurhakaan, wal fujura, bahwasanya perbuatan keji, min qada'illahi ta'ala, ialah sebagian dari keputusan ketentuan Allah Ta'ala, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada sebagian orang menduga perbuatan maksiat itu sudah keputusan Allah, qada'nya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Kula nika ala zina pun takdir pendengiran. Fayajibur ridha bihi, maka wajib ridho kepadanya. Ini salah. Wa hadza jahlun wa ghaflatun. Ini bodoh dan lalai. Orang yang seperti ini bodoh dan lalai. Ini bukan ucapannya Kiai Bisri Mustafa, tapi kama qalahul Ghazali fil Ihya, sebagaimana penjelasan qala yang menjelaskan kepada ma itu Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau juga menukil pendapat Imam Al-Ghazali. Tsumma inna du'a, kemudian bahwasanya doa itu ghairu munaqidin liridha, tidak bertentangan kepada ridha. Orang berdoa, ya Allah jauhkanlah dari bencana, jauhkanlah dari pandemi Covid ini, jauhkanlah dari segala hal yang keji dan mungkar. Bukan berarti ini bertentangan dengan ridha. Tidak keluar, wala yakhruju sahibuhu an maqamir ridha, atau wala yukhriju, tidak mengeluarkan atau tidak keluar siapa orang yang berdoa itu dari maqam ridha. Ada orang sakit, ya, kemudian mohon sembuh. Oh, berarti kamu tidak ridho? Tidak. Tadi itu pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain.
Kan kita diajarkan wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit itu kan takdir. Bahwa yashfin, dialah Allah yang memberi obat, maka minta kepada Allah. Ya. Ketika sudah minta belum juga tak kunjung usai sakitnya, disinilah harus bertahan dengan keridhaan itu. Wa kadzalika karahatu al-ma'asi, dan seperti hal demikian membenci kemaksiatan, membenci kedurhakaan. Wa maqtu asbabiha, dan sangat membenci sebab-sebab kemaksiatan. Wasa'yu fi izalatiha, dan berjuang, berusaha keras untuk menghilangkan kemaksiatan. Bil amri bil ma'ruf, dengan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. La yunaqiduhu, tidak bertentangan dengan ridha aidan juga. Ini repot nanti. Begitu ada Satpol PP atau petugas pemerintah sedang membersih-bersihkan tempat prostitusi, tepak pada orang si lemah dalam tauhid dah. Wah, pon ni ka takdir pangeran ni kita tisanok. Wah, betul. Jadi kejadian bahwa di sana ada pelacuran, ada prostitusi, ada minuman keras, ada perjudian. Kejadian fenomena yang ada di sana memang merupakan takdir. Tetapi ingkar harus dijalankan. Amar ma'ruf nahi mungkar, tugas, peran yang harus tetap dilakukan. Sama halnya dengan orang berobat. Ridho itu bukan berarti tidak berobat. Berobat, jaga pantangan. Ya. Wa fil khabar al-masyhur, dan dalam khabar berita hadis al-masyhur yang terkenal, yang populer, man syahida munkaran faradiya bihi faka'annahu qad fa'alahu. Siapa yang menyaksikan suatu kemungkaran kemudian ridha terhadap kemungkaran itu, maka seakan dia itu telah melakukan kemungkaran. Ridha bil kufri kufrun, ridha kepada kekufuran sama halnya dengan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Wa idza fatahat abwabu huda fa'ajal li khazainiha waliji. Wa idza fatahat, dan apabila infatahat menjadi terbuka laka bagimu, abwabu huda, pintu-pintu petunjuk, datang hidayah, dibukalah pintu petunjuk itu dengan berbagai cara. Bi an khalaqahullahu fika, dengan menciptakan kepada abwabu huda itu Allah, siapa Allah, fika, kepadamu. Ya, boleh dengan cara mengaji atau diajak teman ke tempat pengajian, majelis taklim. Itu kan cara pintu. Mendengarkan melalui streaming, mendengarkan melalui aplikasi yang dari jarak terjauh, ya, tidak ada di tempat ini tapi mendengarkan dari tempat yang terjauh, tercerahkan. Oh iya, saya mendengar nasihatnya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Mubaligh Fulan, orang alim Fulan ini, saya jadi tersentuh, ya. Pintu huda, hidayah terbuka. Fa'ajal, segeralah, bi fathil jim min babi ilmi, dengan fathah jimnya, fa'ajal, dari bab ilmu, di khazainiha, kepada gudangnya, gudang-gudangnya hidayah itu jam'u khazanah bil kasri, khazainiha bil kasri, khizanah, makanul khazan, tempat penyimpanan, bimakna iddikhar, menyimpan. Wa dhamir lil huda, dhamirnya kembali kepada al-huda, khazainiha, tempat penyimpanan hidayah. Waliji amrun, fi'il amar minal wuluj, ay ad-dukhul, masuklah. Kalau sudah pintunya terbuka untukmu, masuklah. Fal huda, maka adapun hidayah itu jauharun nafis, permata yang mulia, yang berharga, mudahhar, yang tersimpan, mudharun, yang disimpan, fi khazanati atau khizanati, khizanati dalam gudang penyimpanannya. Wal khizanatu,
Adapun gudang penyimpanan itu maghluqatun, terkunci. Fala yastati'u ahadun an yadkhula fi tilkal khizanah, maka tidak dapat seorang pun memasuki gudang penyimpanan itu, linaili dzalikal jauhar, untuk memperoleh permata an-nafis yang berharga itu. Fa idza qadim fataha, maka jika sudah terbuka babuha, pintunya, pintu gudang permata mulia itu, fa'jal, segeralah masuk, bidukhul, segeralah masuk, wasubut, dan tinggal di dalam, dakhilal khizanati, di dalam gudang permata mulia itu, linaili dzalikal jauharin nafis, untuk memperoleh permata yang mulia itu. Wala takhruj, jangan keluar lagi, minal khizanati, dari gudang tersebut. Itu sudah tempatnya. Artinya seseorang kalau sudah masuk pada wilayah hidayat, jangan keluar lagi dari wilayah hidayah itu, tinggallah di sana sudah. Dia sudah terbimbing, sudah ada di pesantren, jadi orang yang rajin, di rumahnya tidak karu-karuan, jangan kembali lagi, jangan putus mondok, ya, bertahan. Nah, ini perumpamaan yang sangat tepat bagi orang yang ingin mencari al-jauharun nafis, permata mulia bernama hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fal abwabu ibaratun anil mawani, maka pintu-pintu itu gambaran dari al-mawani, larangan-larangan atau rintangan-rintangan, wal hujub, rintangan, tirai-tirai, wal alaik, sesuatu yang menghalangi, bisa dari syahwatnya, bisa dari teman, perilaku, makanan, banyak yang bisa mencegah datangnya hidayah dari Allah. Wan fitahu, dan adapun keterbukaannya pintu itu, bisa terbuka itu bagaimana? Kinayatun an zawaliha, gambaran dari hilangnya al-mawani, rintangan, halangan, tirai, penutup. Ya, wal ajalatu, dan bersegera itu, kinayatun anil juddi, suatu kinayah tentang kesungguhan, sungguh-sungguh fit talabi, dalam mencari hidayah. Wa quwwatil azmi, dan kuat tekad, ada kekuatan tekad, semangat untuk memperoleh hidayah itu. Maka digambarkan dengan segera masuk ke dalam gudang tersebut. Wal wuluj, dan posisi masuk ke dalam itu, kinayatun anis subut, satu kinayah yang menggambarkan posisi bertahan, tinggal di dalam wilayah hidayah, petunjuk Allah itu, fitilkal maqamat, pada makom-makom tersebut. Jadi kalau sudah orang sampai pada makom hidayah, tentang makom apa? Sabar, sudah, jangan turun kepada tidak sabar. Makomnya khauf war raja, harap cemas, bertahan di situ. Nikmati suasana batinnya, harap cemas, begitu terus. Dinaikkan lagi oleh Allah pada makom ridha, saya pastilah sudah ridha. Ini bagaimana perjalanan hidup saya, orang-orang tercinta sudah banyak yang mendahului saya, tapi pendidikan harus saya jalankan. Allah, pasrah kepada Allah. Gimana jalan takdirnya nanti? Sudah, kita nikmati, ridha sudahlah dengan kondisi seperti ini. Dibuka pintu-pintu baru oleh Allah untuk masuk pada tangga berikutnya. Tapi kalau kemudian mundur, ya tertunda untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Apalagi sampai kemudian turun ke bawah, na'udzubillah min dzalik. Seharusnya tidak turun ke bawah. Kalau turunnya pelan-pelan masih ada harapan bisa naik kembali, tapi kalau kemudian turunnya jatuh melompat ke bawah, nih bisa enggak normal nanti. Ya, roga, sakian ngerti. Sudah istiqomah, masya Allah, belajar yang semula di rumah tidak rajin sholat subuhnya jalbe aja, alhamdulillah nementuk. Walana etapui gombreng, cukup. Di rumah karena orang tuanya begitu sayang, tina cek ada gol beluk cukup.
Alhamdulillah di pondok terus istiqomah, naik peringkat lagi. 5 waktunya sudah terjaga dengan baik. Qobliyah ba'diyahnya belajar. Sudah belajar istiqomah, tidak pernah ditinggalkan. Yang hanya 2 ada peluang 4 rakaat nambah. Kemudian duhanya, tahajudnya, yang 2 naik peringkat lagi. Wiritanya naik peringkat. Yang hanya belajar wiritan ini sebatas ini tambah lagi. Biasanya ngaji Yasin, naik munjiat yang lain, tabarok ini. Terus bertambah. Ini jangan sampai kemudian merotol semuanya, hilang. Begitu pulang, apa ini Leman? Ada hilang ngepin. Ini kekalahan yang luar biasa. Untuk bangkit kembali, tangganya itu sulit. Tapi dibanding yang tidak pernah menempuh, sudah tahu jalannya, lebih cepat untuk kembali naik ke tempat yang tadi itu. Tapi mari rogo kapi sampean itu sudah. Namanya orang sakit, ya sudah. Tidak seperti orang yang berhati-hati sejak dari awal. Semangatnya kan tidak sama kan gitu. Wa idza hawalta nihayataha fahdhar idzaka minal araji. Wa idza hawalta, dan apabila berusaha mencarinya engkau, nihayataha puncaknya, puncak hidayah itu, fahdhar waspadalah. Id karena dzakal hal atau tatkala di puncak itu, puncak keadaan itu, minal araj, dari berpindah, jangan sampai berpindah. Wa idza hawalta, dan apabila berusaha mencari engkau, nihayatah kepada puncaknya, ay al-huda, puncak hidayah, bimaknal khizanati, artinya gudang hidayah itu, fahdar, maka hati-hatilah idzaka, tatkala di sana, dzakal hal, di tempat kondisi keadaan itu, minal araji ay al-intiqal, dari berpindah, jangan sampai tergelincir, bergeser. Yakni maksudnya idza a'taqallahu subhanahu, apabila telah memberimu siapa Allah Subhanahu wa taala maqaman minal maqamat, suatu makom dari beberapa makom, au halan, atau satu hal dari minal ahwal, dari satu hal kondisi. Apa bedanya makom dengan hal? Kalau makom ini perilaku kesolehan yang sudah tetap, tidak berubah terus begitu. Tapi kalau hal, sekali waktu datang, sekali waktu tidak muncul. Makanya kalau ada orang muncul keanehannya sewaktu-waktu, ya, ja'al hal, datanglah, helap aja. Maksudnya apa? Suatu waktu orang ini kadang-kadang jadab, Allah. Tapi kan nggak tiap hari. Adakah orang yang tiap hari begitu? Oh, ada pakun. Tapi itu hanya pada saat mungkin maulid Nabi, baca sholawat, atau zikir, atau mendengarkan tausiah pada kalimat tertentu, wajilat qulubuhum zadathum imana. Itu hal. Tapi yang ridha terus, itu makom, terus menerus. Ya, bedanya antara makom dengan hal. Nah, kalau orang sudah diberi seperti itu oleh Allah, faltazim, maka tetapilah, jangan geser, diam di situ. Fihi, di makom itu, atau di posisi hal itu. Husnul adab, sepenuh tata krama, jaga sopan santunnya. Minas sabati alaihi, dari tetap di situ, ceinjekan. Sampai kemudian ada jalan takdir lagi untuk dipindahkan, ya. Wala takhtar, dan janganlah memilih engkau al-intiqal, pindah anhu darinya, jangan terburu-buru, ya. Saya ingin naik makom makrifat saya. Hebat. Ada orang dulunya heran, ya, kok bisa ya ada orang mengatakan ketika kena musibah, alhamdulillah, alhamdulillah, kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Mungkin orang ini heran, kok bisa dia bilang alhamdulillah? Apa enggak menghina? Ini susah kok. Kan begitu. Kalau ukuran orang awam, ada orang kapatian mati, tetangganya mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, gerujuk kan bukan nggak mati. Ada orang keluarga tersayang meninggal dunia, yang lain nangis berair mata, ini diem, apalagi senyum. Woi kajator, aduh, mau namisem. Tunggu dulu. Ada orang yang sudah pasrah pada tingkatan ridha karena tahu hakikat orang ini sudah disambut di tempat yang lain, dia sudah tenang. Lalu apa yang disedihkan? Seperti kisahnya Kiai Mujib Ridwan. Begitu Kiai As'ad wafat, keluarga di sini sudah merasa kehilangan, sedih. Kiai As'ad wafat, nangis. Ini Kiai Mujib Ridwan, paket teman akrab, ini paketnya. Ada tang paket nih. Maksudnya satu paket kemana-mana bersama. Seperti paket buku, ini kitab apa, kitab satu paket kemana-mana bersama kan gitu. Ini satu paket dengan ini pasti ada kena. Orang situng tak kena kan. Kiai Mujib Ridwan ini luar biasa. Sepanjang hidupnya, di akhir hayatnya terus bersama Kiai As'ad. Terutama menjelang Muktamar NU di Situbondo sampai selesai. Tapi ketika Kiai As'ad wafat tahun 90, beliau tidak datang. Akhirnya keluarga Pamanda Kiai Fawaid juga merasa tidak nyaman. Ada apa ya? Mungkin ayah saya ada yang salah dengan Kiai Mujib Ridwan. Tolong dimaafkan. Mungkin Kiai As'ad punya salah pada Kiai Mujib Ridwan. Diminta untuk hadir di hari ketiganya, tidak juga datang. Hari ke-7 tidak datang. Hari ke-40 tidak datang. Ada apa? Akhirnya direkayasa, dibikin undangan sekiranya nanti mampir ke sini. Dan ini disampaikan sampai kepada keluarga inti Kiai Mujib Ridwan, kakaknya kalau tidak salah. Cip, kon iku kongkon krono kalau kurang yayasan. Kok diomongi? Kok gak rono belas? Loh, ya apa cak? Aku kate rono metu dek ngarep lawang iku yayasan. Lah, tak usah. Entar nangis ya, Ban. Gitu katanya. Jadi Kiai As'ad hadir. Hidup. Nah, mau mengunjungi takziah kepada orang yang hidup. Buat apa? Mau nangis bareng katanya. Jadi mau keluar, sudah siap-siap mau ke Situbondo dari Surabaya. Begitu keluar dari pintu, ya As'ad. Sudah. Buat apa ke sana? Mau ikut nangis bareng bersama. Yang di sini sudah tangisan semua, sudah kehilangan. Tapi Sohibul Maqam melihat sesuatu yang lain. Nah, ini sampai di sini. Jadi ada orang pada tingkatan makomnya alhamdulillah. Karena sudah tidak ada beda dimensi ruang waktu. Dunia, barzakh, malah tambah naik kan gitu. Tambah mendekat, akan masuk pada pintu akhirat sudah ini. Tapi bagi kita yang awam kan susah memahaminya. Nah, kalau kita belum sampai ke makom itu, jangan memaksakan diri. Bilang kok saya terodoh pak akan makom alhamdulillah. Nanti dikasih oleh Allah. Pada saatnya disadarkan diri kita ini, oh ini ilmunya ini. Agar gak jadi fitnah. Ya, sama dengan orang yang jadab hal, ya. Belum sampai kepada tingkatan jadab. Oh. Jangan. Mana tak keker, sakit. Nah kita itu kadang-kadang usil sama teman-teman yang menjadab. Hari jadab mengkur banjir. Ngerti. Kita punya teman kalau sudah jadab itu hampir jatuh. Yang susah kan kita dipegang. Dia sudah tanggelenteng. Coba sekali waktu. Tina, jak tekuk. Oh benar. Allah. Kok korong gua. Sampai di kamar ngomong. Mati tekuk kok. Wah, nak jadab banjir. Ndak menjadab. Ini tidak nyampe ke makomnya. Kalau sudah makom itu sampai tembus, ditusuk dengan semacam pedang.
Ada thariqah tertentu yang seperti itu. Begitu sudah jadi jatuh, diambil, zut, tembus, tarik lagi, ada hisib tentu, ada bacaan tentu, sembuh, nggak ada lukanya, sembuh, nggak ada lukanya. Biidznillah semua. Nah ini orang yang tidak paham pada makom ini boleh jadi sampai pada tingkatan ingkar, akalnya tidak nyampe. Inikah Islam? Sepertikah ini Islam? Diajarkan oleh salafus soleh? Wah begitu. Tidak ada. Mereka berdalih dengan berbagai dalih-dalih syar'i. Qala Allah wa qala Rasulullah. Saya yang bentak anuk. Anggal lebih kita anuk. Maka kalau kita faham dengan orang yang ingkar karena karena kedangkalannya, diam, hormati, adab. Oh iya, dia belum menemukan mutiara itu. Kalau sudah sampai menyelaminya, temukan mutiara yang indah itu, dia akan diam. Diam seribu bahasa, tidak mengingkarinya. Nah ini bedakan ya antara adab majadab dengan jadab ongkuan. Yang tahu hanya Allah yang tahu. Nah, posisi inilah yang kemudian kita harus kembali pada garis syariat. Tadi sudah dijelaskan mana yang secara zahir ini ridha, wajib diridhoi, tapi kalau ini mungkar diingkari. Secara zahir kita melihatnya ini adalah kemungkaran, ingkari. Dan inilah yang dilakukan oleh para wali kita ketika seorang qadhi hakim yang menentukan keputusan al-hallaj harus dipenggal. Ini memutuskan secara syar'i kemaslahatan umat bahwa ucapannya al-hallaj membahayakan umat. Ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam pakaian ini, jubah ini kecuali Allah. Ini bingung kan orang. Sementara al-hallaj sedang larut dalam cintanya yang fana. Dia sudah hilang dirinya, yang ingat hanya Allah, 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 Allah. Sehingga lupa dengan dirinya sendiri, merasa sudah yang ada hanya Allah. Seperti orang pingsan. Maka hukumnya orang pingsan gimana? Tapi karena ucapannya berbahaya, maslahatul ammah, maka qadhi ini kemudian memutuskan penggal hallaj. Begitu dipenggal, darahnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-hallaj habibullah. Jadi syahidul mahabbah, mati syahid karena cintanya kepada Allah. Sehingga beliau di akhir hayatnya nulis syair yang tidak lagi takut mati. Kalau mati itu adalah pertemuan, matikan aku segera. Minta mati memang sudah bulat cintanya. Nah ini makomnya dia sudah hal. Selain jarak noro, selap mahilap enggak al-halal. Kemudian ada orang yang fanatik kepada al-hallaj, menyalahkan qadhinya. Ini qadhi, ini walinya Allah, ini apa? Katanya qadhinya, saya menjalankan syariatnya Allah. Kemudian beliau ambil mangsin itu ya, kolam itu cinta. Jadab dia, ja'al hal. Kencur ke tembok, tembok nak tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wali juga. Yang memutuskan bahwa al-hallaj harus dipenggal, walinya Allah juga. Yang dipenggal walinya Allah juga. Selain jaronoro. Ada di balik peristiwa yang belum terungkap. Maka kita harus waspada. Secara zahir memang membingungkan karena tingkat keawaman kita, tapi secara batin selesai. Di tingkat itu sudah selesai. Apa yang kita mampu sebatas itu. Maka pentingnya berpegang pada syariat agar tidak liar, tidak menjadi omongan yang liar. Kembalikan pada syariat. Pengendalinya adalah syariat. Ini secara syariat tidak boleh, ini secara syariat tidak benar. Urusan dia dengan Allah, kembalikan saja kepada Allah. Secara zahir ini sudah menyalahi batas-batas kebolehan. Ya, seperti seorang wali yang jadab, dia minum khamr. Kiai Gusmi ya, Gusmi Wakila, beliau minum khamr. Ada orang yang ingkar, gimana Gusmi kok minum khamr? Kemudian beliau membuka
mulutnya. Ternyata kelihatan lautan di situ, samudra. Nah, zahirnya kita ingkar, tidak boleh minum khamar karena syariatnya begitu. Ini juga syariat yang mulia, harus dijaga, jangan dicoreng, jangan dihalalkan. Tapi urusan beliau dengan Allah sudah wilayahnya beliau. Kan itu. Ujian bagi kita yang al-mutamassikina bi ad-dhahir. Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Wallahu ya'lamu as-sarair. Faltazim fi husnil adab, tetap pada posisi husnul adab ya. Min astabati alaihi wa la takhtar al-intiqal anhu hatta yanqulakallahu ila ma huwa arfa, sehingga Allah lah yang memindahkanmu ke tempat makom yang lebih tinggi atau hal yang lebih tinggi. Tunggu, pada saatnya nanti engkau akan dinaikkan oleh Allah. Cek 5 wali kita dapat ke tingkatan wali ya, 5 wali enggak ada. Nanti akan dipilih setelah keinginanmu, kerinduanmu, usahamu, keistiqomahanmu. Tunggu ya. Kalau sudah sampai, tinggal di situ, tetap di situ sampai kemudian disuruh pindah lagi. Jadi kalau belum waktu naik kelas, jangan naik kelas biar tidak bingung nih kelas berapa ini, di absen tidak ada. Oh, saya kan sudah pandai. Loh iya, tapi Anda sudah dapat keputusan enggak? Ini para pimpinan, kepala madrasah, asatidz, guru-guru, ada rapat apa istilahnya? Penentuan naik kelas. Yudisium. Nama Anda tidak dinaikkan. Loh, tapi kan saya sudah pintar. Hedap nih. Sama dengan orang naik kelas, sampai kemudian oleh situasi dan keadaan Anda sudah dinaikkan. Lebih aman seperti itu, agar tidak dikeluarkan dari sekolah sekolah madrasah kewalian. Akhirnya gagal jadi wali. Setiap orang yang tak beres, kau mengaku wali. Walaupun ada orang yang wali menutupi kewaliannya dengan seperti orang tidak waras. Fa in tashawwaqta, maka jika engkau rindu ingin mencapai makom itu, wa talabtal intiqal, dan engkau mencari al-intiqal, pindah ke makom itu, hal itu, padahal belum waktunya, binafsika, dengan nafsumu, olehna nafsu, olehna terona nafsu, litablughal ghayah, agar mencapai engkau kepada puncak. Faqad balaghta ghayatal jahli, maka engkau telah sampai kepada puncak kebodohan, bi rabbika, kepada Tuhanmu. Bodoh, tak ngerti ke pengiran. Antos kasokana pengiran pada pak deki. Wa asatal adab, dan engkau telah buruk tingkah laku, tak sopan ke pengiran. Ya, jelaslah orang belum waktunya naik kelas, pindah kelas, suruh pindah kelas, tidak sopan itu. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Wala tasilu ila matlubik, dan tidak sampai engkau kepada tujuanmu. Tidak sampai tujuan sudah salah langkah. Nih, hati-hati santri ya. Kadang ingin dekat dengan guru tapi caranya salah. Bukan malah sampai dekat, canggolang. Saya ingin dekat dengan kiai, tapi so akrab, canggolang. Maka kadang-kadang itu ngatur jarak, nata hati. Saya pernah diajak oleh teman-teman, ayo dekat kepada Abuya Said Muhammad. Kamu nanti akan ditugaskan. Enggak, kalau bukan Abuya sendiri yang akan menentukan. Tapi ketika sudah ditentukan, kamu di sini, ilzam hada. Kamu bagian megang kamera, ya sudah. Maka alhamdulillah. Pada saatnya dari tahap yang awal, kita bersih-bersih di kamar mandi. Yang teman-teman lain sudah bagian ini ngasih suguhan, minuman, kameramen. Kita sibuk WC jeding. Setelah setahun 2 tahun disuruh
bantu di dapur, angkat mitem, alhamdulillah dah hadisan bin nikmat. Belajar bikin kopi Arab seperti apa, racikannya ini, khasiatnya apa. Kita tahu kapulaga ini ukurannya berapa, insyaallah. Gantian setelah masak kita bagian suguhkan di dalam. Maka pada saat itu kadang-kadang kita ingin enak ya teman-teman yang ngaji di dalam itu, tapi sudahlah makom kita di sini. Sampai punya bagian ngaji di dalam. Ada waktunya. Jadi Masya Allah Abu Yazid Muhammad ini sampai kemudian Abu Yazid Ahmad, semua kegiatannya membimbing kita, mentarbiah kita. Mulai dari bersih-bersih jeding, kemudian masak di dapur, pindah ke aula di dalam di koah itu, sampai dipasrahi kamera. Subhanallah. Ini yang saya rindukan. Saya ingin ngaji di dalam. Setiap musim haji ada para habaib, para a'immah min a'immatil a'lam min anha'id dunia, dari berbagai dunia hadir di situ. Kita hanya dengar dari luar, sedang masak-masak kopi di luar. Di dalam ngaji, majelis ilmu. Tapi pada akhirnya tahun ke-7 kita sudah masuk di dalam. Langsung melihat wajah beliau yang mulia. Kamera. Ayo pun setia. Setia. Nikmati. Begitu juga situasi berubah sampai harus disuruh pulang. Enggak. Sebelum ada ridho, enggak pulang. Saya tidak ingin pindah dari satu tugas kepada tugas yang lain tanpa ridho. Apa artinya? 8 tahun menunggu. Hanya kemudian suatu peristiwa yang 1 hari ini, 2 hari ini, 40 hari ini harus mengalahkan yang 8 tahun. Tunggu sampai ada tanda. Guru ridha, isyarat bahwa Allah ridha. Ada pintu untuk mencapai ridhonya Allah, murabbir. Sudah pulang. Jangan bikin ulah gara-gara gini-gini, akhirnya pulang dengan terpaksa, pulang dengan ini, tidak berkah atau dikurangi keberkahannya. Ikuti sudah. Kalau harus pamit baik-baik, gurunya ridho, pulang. Jangan usah bikin ulah macam-macam. Insya Allah itu lebih aman, lebih selamat. Ya, bagaimana dengan yang sudah kadung terjadi? Insya Allah selamat, tapi dibersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Biasanya santri yang punya masalah di pesantren dibersihkannya di masyarakat, diuji di masyarakat. Kenapa ya saya kok begini begitu? Tidak rumah benar-benar meduk, engki. Nah, ketahuan kan sudah, engki sudah. Karena ini tadi bahasanya binafsika, olehna nafsu, ditablughul waya, tidak nunggu dipindah. Tidak nyampe ke tujuannya nanti malah. Wal nadrib laka masalan. Kami contohkan satu contoh lagi. Kunta maridhan, Anda sakit. Wa tatadawa, kemudian berobat. Inda tabibin mahirin, kepada seorang dokter yang ahli, profesional. Fa wasafat tabib, kemudian tabib itu memberikan keterangan. Ini apa istilahnya? Resep. Ya, biasanya tulisannya dokter itu seperti cacing. Yang tahu hanya apoteker itu. Oh ya ini. Itu rahasia kedokteran. Makanya mahal itu. Wa ataqal habbat, dan dokter itu memberikanmu pil minat dawa, dari obat. Qailan, seraya berkata, tanawil min hadhil habbat kulla yawmin 3 habbat. Minumlah dari pil ini setiap hari 3 kali. Fis sabah, di pagi hari, wa habbah, ya, habbatun fis sabah wa habbah fi athna'id nahar wa habbah fil lail. 3 kali dalam sehari itu, pagi 1, siang 1 pil, kemudian malam 1 pil. Ini kan sarannya dokter ahli, profesional lagi. Thumma lam tasbir, kemudian Anda tidak sabar. Anda fa'aqaltal habbat kullaha, maka Anda makan semua pil itu marratan wahidah, sekaligus. Arya muntla turiya baris.
Tak usah norok can dokter. Pakai 3 kali sehari. Minum kopi mak itu baras. Baras ongkuan. Pas nengen-neng Mas. Nengen-neng Mas. Tak seruan sekali. Fa innaka maka sesungguhnya anda lam tanjah tidak berhasil. Wala tasilu ila man tulbi dan tidak sampai kepada tujuan anda. Bahwa dan anda pun tujuan anda itu asyifa sembuh. Fi asra'i waqtin pada waktu yang tercepat. Tidak sempat pulih. Bal rubbama bahkan boleh jadi tatadarrar berbahaya anda. Menjadi bahaya anda mintil kalhabati dari pil itu wa anta malum dan anda menjadi tercela. Jangan salahkan ya. Jangan mencela kecuali diri sendiri celah. Minum kopi benar. Walaqad kana Ibrahim bin Adham dan sungguh ada Syekh Ibrahim bin Adham minal mutathaqina minal mustaqina, orang yang sikoh, percaya, kuat sikohnya. Faqala, maka berkata beliau Ibrahim bin Adham itu, qultu dzata yaumin, suatu ketika saya doa, ya Rabb, wahai Tuhan, in a'taita ahadan minal muhibbin laka, jika engkau anugerahkan seseorang dari pecintamu kepadamu, ma yaskunu bihi qalbu, yang membuat tenang hatinya, qabla liqa'ika, sebelum bertemu denganmu, fa'atini dzalika, maka berikanlah hal itu kepadaku, berikanlah aku hal itu. Guste manambi ajunan apa areng deka orang sekali buri ajunan, orang secinta deka ajunan, sema tenang atina sebelum natapangki sarang ajunan, dan kuda nyuuna juga Guste. Faqad adharra bi al-qalaq, maka membuat bahaya kepadaku al-qalaq, kegelisahan. Terus gelisah. Qala, berkata Ibrahim bin Adham, fara'aitu fil manam, kemudian aku lihat dalam mimpi, annahu auqafani, bahwasanya aku diberdirikan, berdiri baina yadayhi, di hadapan Allah Ta'ala. Wa qala, dan berfirman Allah dalam mimpi, ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, amma istahyaita, apakah tidak merasa malu engkau minni kepadaku, antas alani, engkau minta kepadaku, an u'tiyaka, agar aku memberimu, ma yaskunu bihi qalbuk, yang membuat hatimu tenang, qabla liqa'i, sebelum bertemu denganku. Jadi minta suatu peristiwa yang membuat tenang sebelum bertemu Allah, sebelum mati. Wa hal yaskunul mushtaq qabla liqa'i habibi, dan apakah tenang orang yang rindu itu sebelum bertemu dengan kekasihnya? Fakultu, maka aku menjawab, ya Rabb, tahattu fi hubbika, aku jatuh cinta, sangat jatuh cinta kepada engkau. Falam adri ma aku, maka saya tidak tahu apa yang aku ucapkan. Faghfirli, maafkanlah saya, ampuni saya Allah. Wa 'allimni, dan ajarilah saya Allah, ma aqulu, apa yang seharusnya saya katakan. Nyuun sepura ka pangeran, pangloban pangeran. Beun tero tenang, tapi tak tero sabeluna tapangkiban kok. Beda orang yang tenang, orang yang kerong jeda tuli tenang sebelum atemu ban sekali buri. Jadi syarat untuk tenang bagi orang yang rindu bertemu dengan kekasihnya. Kalau masih belum pernah bertemu, ya gelisah, rindu masih. Nah, pertemuan itu apa? Ya kematian. Nah, Imam Ibrahim bin Adham ingin merasakan suatu ketenangan itu sebelum mati. Ini saya teringat kisahnya Nabi Musa yang minta melihat Allah. Padahal yang sudah ditentukan oleh Allah pertemuan agungnya nanti di surga.
semua orang-orang mukmin, para rasul, para nabi, para syuhada, salihin ya, akan dianugerahkan bertemu Allah di surga Allah. Nabi Musa penasaran, ingin. Akhirnya apa yang terjadi? Sifatnya Allah diturunkan, tajalla, turun pada gunung. Gunungnya tidak kuat, hancur. Begitu melihat hancurnya gunung, Nabi Musa pingsan. Jadi belum. Akal manusia selagi masih di dunia ini, akalnya akal yang terbatas. Kapasitasnya tidak mampu. Jadi mesin kalau kapasitasnya sekian, jangan ditambah, biar tidak rusak. Wakis ala daliknya. Akal begitu, analogikannya. Akhirnya merasa insaf, iya saya salah. Nyuwun sepora Gusti, nyuwun ajari ten kula carana anyuun ndak keajunan. Katipun pasti tepak pernyuwun. Begitu. Ya, kalau seorang murid ingin dekat kepada gurunya kemudian ternyata salah langkah, minta arahan. Nyuun katipun apa saena. Dan kula terus sama keajunan, saya tak salah keajunan. Bukan atas pikirannya sendiri, bukan atas dasar nafsunya sendiri. Saya ingin dekat dengan guru saya seperti ini caranya. Kadang-kadang salah. Sakit rogo tanang guru. Menurut dia itu sudah mendekatkan diri kepada gurunya. Ya. Gurunya sedang tergesa-gesa, ada kebutuhan ada, ini harus ada hajat ini. Saya ibu santri, ibu santri, terus tak apa lupa. Maka santri yang cerdas, sudah jangan salaman. Kiai ada kebutuhan mendesak, tahu diri kita. Nah itu yang lebih dicintai, bukan yang kemudian tidak paham dengan situasi. Menurut dia itu dekat, tapi sebenarnya boleh jadi jauh. Jadi antara memahami sudut pandang secara subjektif dengan objektif beda. Kemudian Ibrahim bin Adham matur lagi kepada Rabbul Alamin. Setelah matur minta diajarkan jawabannya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah wahai Ibrahim bin Adham, Allahumma raddini bi qada'ik." Ya Allah, jadikanlah aku ridha terhadap ketentuanmu. Wasabirni ala balaik, jadikanlah aku bersabar atas ujianmu. Wa uzi'ni syukra na'maik, dan berikanlah kepadaku mensyukuri karunia nikmatmu. Fa inna hadza, maksudnya ini, hadza syauqa, kerinduan ini, yaskunu fil akhir, akan tenang nanti di akhirat. Tenangnya nanti, jangan sekarang. Wallahu a'lam. Karena dunia ini sesuatu yang rendah, hina. Kalau kemudian sesuatu yang mulia diberikan di tempat yang hina, menjadi kurang berharga. Maka pertemuan yang agung, kekasih dengan maha kekasihnya itu nanti. Karena ini sesuatu yang sangat mahal, berharga. Kalau diberikan di dunia, dunia ini hina. Maka jangan terlalu salah faham ya. Ada orang soleh, sahibul wilayah, jangan diukur dengan standar keduniawian. Contoh, menurut Syekh Said An-Nursi, ada tuduhan bahwa para ahlul bait Nabi itu seringkali terzalimi dalam perpolitikan duniawi. Ya. Bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan banyak para dzurriyyah Rasulullah dalam hal urusan duniawi seringkali terzalimi. Nah ini sudut pandang orang yang materialistik, perhitungan secara politik duniawi, kalah, tidak pernah menangan. Perhatikan, dzurriyyah Nabi yang kemudian sahibul maqam, arbabul maqam, Syekh Syadili, kemudian Imam Ahmad Al-Badawi, At-Tijani, yang mereka seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sahibul maqam, termasuk juga sahibul nasab, yang punya sambungan nasab pada Rasulullah, diberi wilayah yang lain yang lebih mahal dari dunia ini. Apa? Wilayatul batin, yang luasnya sampai ke akhirat, sampai ke alam barzakh. Ini kemenangan yang sesungguhnya.
bukan yang 5 tahunan, yang bikin tengkar sama saudara sama alumni, tapi yang wilayah luas ini batin. Setiap sholat Al-Fatih ila Imam Asyadil, Al-Fatih ila sebut guru. Ini pemenang yang sejati. Adakah raja siapa disebut sekarang? Al-Fatih ila Raja Anurato ada. Langgepihnya kun atoles nengi betonisan. Rato lamba. Tapi coba sahibul wilayah dikenang, dibaca, disebut. Ini rajanya ruhani kita. Jadi pemenang yang sejati, yang menaklukkan hati untuk diantarkan kepada Rabbul Izzati. Ini fafhamu atau karan kunci urusan si makumbing kapangiran. Sudah, santri Suwarjo, hati-hati pulang ke masyarakat, tidak usah terlalu tersibukkan dengan rebutan 5 tahunan, urusan batenggian, urusan apa. Itu hanya ikhtiar bagaimana agama bisa berjalan dengan baik. Aneh kan? Katanya ingin memperjuangkan agama, tetapi merusak agama. Katanya ingin melahirkan kemaslahatan, tapi menciptakan kemafsadatan. Katanya ingin memperjuangkan keadilan, tapi melakukan ketidakadilan. Tidak akan berkah suatu tujuan baik dengan cara yang tidak baik. Hentikan. Kembalilah kepada tuntunan yang benar. Ini wilayah batin ini jauh lebih aman daripada wilayah zahir. Maka nanti pemenang yang sesungguhnya litakuna minas subbaqi idza ma ji'ta ila tilkal furaji. Subbaq, pelari, orang yang benar-benar petarung yang sesungguhnya, memenangkan pertarungan dunia ini, lari yang sesungguhnya sampai pada batas finish. Siapakah pelari yang sebenarnya? Kita tunggu pertemuan selanjutnya. Caan yang motora, Tobi continued. Kita baca dari depan. Ishtaddi azmatu tanfariji qad adana laynuki bil balaji wa dhalamul layl hatta yaghshahu abu suruji wa sahabul khairi lahu matarun fa idza jaa al ibanu taji إذ مولانا جمل لشروح الأنفس والمهج ولها أرج محي أبدا فقصد محيا ذاك الأرج فلربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج بقضاء الله حجف على مركوزتها فعج فإذا فتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولجي وإذا حاولت نهايتها
فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح مبتلج من يخطب حور العين بها يحظى بالحور وبالغنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حرق وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتبتهج واشرب تسنيما مفجرها لا ممتزجا وبممتزج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متول عنه هجي وكتاب الله رياضته لعقول الخلق بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الشبج وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلج وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج وعياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج صلوات الله على المهدي الهادي الخلق إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمرو ذي النورين المستحي البهج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلود وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم وقفات الإثر بلا عوج وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي لكن بجودك معترف فاقبل بمعاذيري حججي وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.